Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahidatun Barokah, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Happy watching. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang integral lipat 3. Nah, integral lipat 3 adalah integral tunggal yang hasilnya diintegralkan dan kemudian diintegralkan kembali. Diberikan fungsi f dari x, y, z, integral lipat 3, di mana dv dapat ditulis dalam 6 kemungkinan yang berbeda. Jadi, ada 6 kemungkinan yang berbeda dari integral lipat 3. Bisa dz dy dx, bisa juga dz dx dy, bisa dy dx dz, bisa juga dy dz dx, atau dx dy dz, atau bisa juga dx dz dy. Lalu bagaimana menentukan urutan integralnya? Untuk menentukan urutan integralnya, ini semua tergantung pada fungsinya. Preview. Sekarang coba perhatikan integral dari fungsi f dari x, y, z, di mana S merupakan himpunan dari semua titik x, y, z, di mana x dari A ke B, y dari C ke D, dan Z dari E ke F. Karena dv dapat ditulis dengan cara yang berbeda tergantung pada fungsinya, maka kita juga dapat melakukan urutan integral yang berbeda pula. Dan kita juga bisa mendapatkan beberapa integral berulang. Oke, mari kita coba urutan pertama. Integral dz, dy, dx. Urutan ini berarti kita harus mengerjakan integral fungsi z terlebih dahulu, diikuti oleh y, dan kemudian terakhir x. Nah, untuk batas-batasnya diintegralkan fungsi terhadap z, yaitu batas awal e, batas akhirnya f. Kemudian hal yang sama juga berlaku dengan mengintegralkan fungsi terhadap y, yaitu batas awal c dan batas akhirnya D. Kemudian integral dari A ke B untuk mengintegralkan fungsi X. Oke, sekarang mari kita coba yang lain. Kita integralkan fungsi dengan urutan dy, dx, dan dz, sehingga akan didapatkan integral dari fungsi terhadap y dengan batas bawah c dan batas atasnya d. Lalu terhadap x, batas bawah a, batas atasnya b.
Dan terhadap Z, batas bawah E, batas atas F. Oke, langsung saja ke contoh soal. Hitunglah integral lipat 3 dari 6x y kuadrat z pangkat 3 dv, di mana s x y z, di mana x-nya ini untuk batas awal dan batas akhir kurang dari sama dengan 2, lebih besar dari sama dengan 1, dan y-nya kurang dari sama dengan 1, lebih besar dari sama dengan 0, dan z-nya kurang dari sama dengan 2, lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita masukkan dulu integralnya. Preview. Untuk dx, dy, dan dz. Karena ini berkenaan dengan x, y, dan z, maka yang diturunkan lebih dulu adalah dx, lalu dy, dan dz. Dan untuk integralnya jangan lupa diisi batas-batasnya. Nah, untuk batas-batas integral fungsi terhadap x, yaitu batas awal 1, batas akhir 2. 1, batas akhir 2. Kemudian terhadap y, batas awal 0, batas akhir 1. Awal 0, akhir 1. Dan terhadap z, batas awal 0, batas akhir 2. Oke, pertama-tama kita integralkan yang x dulu, karena ini bagian dalam, maka harus mengintegralkan terlebih dahulu. Ingat, ini mengintegralkan terhadap x, artinya variabel x saja yang kita integralkan. Integral dari 6x y kuadrat z pangkat 3 adalah 3x kuadrat y kuadrat z pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. dy dz. Kita masukkan 3x kuadrat y kuadrat z pangkat 3 ini dengan batas atas dan batas bawahnya. Jadi didapatlah 9 y kuadrat z pangkat 3 dy dz.
Jadi kita integralkan kembali integral 9y kuadrat z pangkat 3 terhadap y. Maka y-nya saja yang diintegralkan. Didapatlah integral dari 9y kuadrat z pangkat 3 adalah 3y pangkat 3 z pangkat 3. Nah, lalu dimasukkan batas atasnya 1, batas bawahnya 0 di z. Setelah dimasukkan batas atas dan batas bawahnya, didapatlah 3z pangkat 3 di z. Lalu 3z pangkat 3 di z ini kita integralkan kembali, di mana integral terhadap z ini adalah 3/4 z pangkat 4. Lalu kita masukkan batas atasnya 2, batas bawahnya 1, sehingga hasil akhirnya adalah 12. Baiklah, saya Aisyah Sabila Putri ingin menjelaskan materi tentang integral lipat 3 dalam koordinat tabung atau silinder. Sebelum saya menjelaskan koordinat tabung atau silinder, kita mengingat terlebih dahulu koordinat polar. Dalam koordinat polar terdiri dari R sebagai jari-jari dan TK sebagai sudut. Kita membuat terlebih dahulu gambar koordinat tabung atau silinder. Preview. Di mana terdapat sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y, dan terdapat titik tengahnya. Kita menarik garis miring ke bawah dari titik tengah, dan setelah itu kita menarik garis lurus ke atas sampai ke sumbu Z. Garis miring ke bawah tadi dinamakan jari-jari. Titik garis lurus ke atas tadi yaitu titik P yang terdiri dari jari-jari theta dan Z. Saya mengambil jari-jari dan juga jarak dari sumbu X dan sumbu Y, yaitu pada titik tengah yang menjadikan sumbu X dengan garis R di tengahnya yang dijadikan sudut sebesar theta.
Maka berdasarkan koordinat polar, di sini titiknya adalah jari-jari dan theta. Preview. Jika kita tuliskan pada sumbu I dimensi 3, maka akan bertemu dengan sumbu Z. Akan menjadi bentuk koordinat tabung. Kita mencoba menarik langsung sejajar dengan sumbu Z. Maka akan menjadi titik di sini, yaitu titik P yang berubah menjadi jari-jari theta dan Z yang dituliskan sebagai berikut ini. Dalam koordinat tabung, jari-jarinya lebih besar sama dengan 0 dan tetanya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2 VR. Saya akan menjelaskan sumbu X yang masih berhubungan dengan koordinat polar, yaitu X sama dengan R cos theta. Sedangkan sumbu Y yaitu Y sama dengan R sin theta. Dan juga jari-jari kuadrat yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari sudut tetanya, yaitu tangen theta sama dengan Y per X. Untuk koordinat kartesius, dan koordinat tabung atau silinder. Catatan: jika D benda pejal punya sumbu simetri disebut koordinat tabung. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Baik, sebelumnya saya Indah Wesa Fitri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Aisyah tentang integral lipat 3 dalam tabung. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dimensi 3 yang berada pada sumbu X, Y, dan Z.
Sebelumnya perhatikan gambar yang di bawah terlebih dahulu ya, yang berwarna biru. Ini adalah koordinat polar di mana terdapat delta theta dan delta r. Jika saya ambil satu titik di sini, akan menghasilkan ini. Dan seperti yang diketahui, koordinat polar titiknya adalah r, theta. Untuk jadi koordinat tabung, maka harus disejajarkan dengan sumbu Z. Ketika ditarik ke atas, akan menghasilkan titik ini dan didapatkan ini. Dan ini diaplikasikan untuk menentukan volume tabung dengan rumus luas alas kali tinggi. Didapatkan ini. Ini adalah alasnya yang didapatkan dari warna biru ini, di mana merupakan koordinat polar. Dan ini adalah tingginya yang didapatkan dari sini ya teman-teman. Berarti integral lipat 3 atas daerah S fx, y, z dv akan didapatkan ini. Kita bisa menentukan integralnya karena di sini terdapat delta zk, delta theta k, dan delta rk. Di sini kita menentukan integralnya dari yang dalam, dan ini ada integral z. Karena di sini di integral z terdapat r dan theta. Sehingga batas z adalah G1 R, theta, batas atasnya G2 R, theta, dari F R cos theta, R sin theta, Z dikali R dz. Kenapa R? Karena didapatkan dari sini. Kemudian setelah mengintegralkan Z, lalu kita integralkan terhadap R, karena di dalam integral R, di dalamnya terdapat theta. Sehingga batasnya adalah R1 theta sampai R2 theta, dan di sini kita tuliskan dr. Dan yang terakhir integral theta. Di sini batasnya theta 1 sampai theta 2. Maka di sini kita tuliskan d theta. Perubahan yang didapatkan dari dv adalah r dz dr d theta. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan daerah pejal S yang dibatasi oleh paraboloid z sama dengan 4 min x kuadrat min y kuadrat, di bawah oleh z sama dengan 0 dan secara menyamping oleh y sama dengan 0, dan tabung x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2x. Kita langsung ke pembahasan ya. Pertama-tama kita tentukan batas-batasnya. Yang pertama, z sama dengan 4 min x kuadrat min y kuadrat. Di sini akan kita ubah ke dalam R, sehingga z
Z sama dengan 4 min X kuadrat plus Y kuadrat. Maka akan didapatkan Z sama dengan 4 min R kuadrat. Berarti integral batas Z-nya adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4 min R kuadrat. Yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Seperti yang diketahui, X kuadrat plus Y kuadrat adalah R kuadrat. Dan X di sini adalah R cos theta. Maka apabila dituliskan menjadi 2R cos theta. Sehingga didapatkan R sama dengan 2 cos theta. Berarti integral batas R-nya adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2 cos theta. Untuk batas tetanya, karena di sini dibatasi oleh Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0, berarti berada di kuadran 1. Sehingga batasnya adalah theta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi per 2. Setelah didapatkan batasnya, lalu kita tentukan urutan integralnya. Di sini yang pertama adalah batas Z. Karena di batas Z ada R. Kemudian yang kedua adalah batas R. Karena di batas R ada theta, dan yang terakhir batas theta. Lalu di sini kita cari volumenya, sehingga volume sama dengan integral lipat 3 atas daerah S. Karena daerah S tidak disebutkan, maka kita anggap saja 1 dV. Lalu kita ubah dV ini ke dalam bentuk R dz dr d theta, sehingga kita integralkan. Yang kita integralkan terlebih dahulu adalah yang Z. Berarti batasnya 0 sampai 4 min R kuadrat, lalu 1 kali R, dan sini kita tuliskan dz. Setelah itu kita integralkan yang R, sehingga batasnya 0 sampai 2 cos theta. Dan di sini kita tuliskan dr. Dan yang terakhir integral theta dengan batas 0 sampai pi per 2. Dan di sini kita tuliskan d theta. Lalu didapatkan batas 0 sampai pi per 2 dan 0 sampai 2 cos theta. Kemudian kita integralkan R terhadap Z, sehingga menjadi ZR.
dengan batas 0 sampai 4 min R kuadrat dr d theta. Lalu kita substitusikan sehingga didapatkan 0 sampai pi per 2 dan 0 sampai 2 cos theta. Di sini 4 min R kuadrat dikali R dr d theta. Setelah itu disederhanakan menjadi 0 sampai pi per 2 dan 0 sampai 2 cos theta. 4R min R pangkat 3 dr d theta. Lalu selanjutnya kita integralkan yang batas R sehingga batas 0 sampai pi per 2 R kuadrat min 1/4 R pangkat 4 dengan batas 0 sampai 2 cos theta d theta. Setelah itu kita substitusikan sehingga didapatkan batas 0 sampai pi per 2 lalu 2 dikali 2 cos theta kuadrat min 1/4 kali 2 cos theta pangkat 4 d theta. Lalu kita sederhanakan sehingga 0 sampai pi per 2 8 cos kuadrat theta dikurang 4 cos pangkat 4 theta d theta sehingga didapatkan 5/2 theta ditambah 3/8 sin 4 theta ditambah 2 sin 2 theta dikurang 4 cos pangkat 3 theta sin theta dengan batas pi 0 sampai pi per 2 sama dengan, lalu kita substitusikan sehingga 5/2 dikali pi per 2 dan hasil akhirnya adalah 5/4 pi. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan kami minta maaf dan terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Bagus Pratama, NPM 19110503565. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral lipat 3 dalam koordinat bola. Langsung saja, tanpa lama-lama, langsung saja ke penjelasan. Sudah ada gambarnya, yaitu integral lipat 3 dalam koordinat bola. Nah, di situ kan ada X, Y, dan Z. Nah, untuk
untuk jari-jarinya itu ada N, P, O, N, P, M. Nah, karena itu berbentuk segi 4, jadi segi 4 O, N, P, M. Jadi ini berbentuk segi 4 antara O, N, P, M. Nah, karena PM sama ON itu panjang dan sejajar sama. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya kita mencarinya dengan dua cara, yaitu dengan dengan segitiga dan sudut. Nah, untuk segitiga OPM, ini OPM. Nah, maka OP itu jari-jarinya adalah R, maka OP sama dengan R. Nah, yang kedua yaitu sudut MOP. Sudut MOP itu sudutnya yaitu P. Nah, untuk lebih mungkin kita bisa menggunakan yang pertama itu rumusnya sin P. Nah, sin P sama dengan PM per jari-jari. Nah, kenapa kok bisa PM per jari-jari? Karena sin itu kita mencari depan per miring. Nah, karena depannya itu adalah PM, P dan M, dan miringnya itu adalah R. Ini miringnya itu R, maka PM sama dengan R per sin Q. Nah, karena PM itu sama dengan UN, maka UN juga sudah ketemu, yaitu R sin Q. Ini UN nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu cos P. Nah, cos P itu sama dengan OM per R. Nah, kenapa kok bisa OM per R? Itu karena cos itu kan mencari samping per miring. Nah, sampingnya itu OM, miringnya itu R. Teman-teman saya lihat ini samping, yaitu OM, pos miringnya itu tetap R. Nah, maka OM sama dengan R cos Q. Karena OM ini terletak sejajar dengan Z, maka sudutnya maka Z ya. OM itu lurus, maka ini Z sama dengan OM. Nah, sama dengan R cos Q. Nah, untuk satu lagi kita mencari segitiga ON Q dengan NQ sama dengan Y. Kenapa kok bisa NQ itu sama dengan Y? Karena teman-teman bisa lihat ini NQ ini hampir sebenarnya searah pas sejajar gitu dengan Y, jadi Y. Nah, bisa kita cari yaitu sin Q sama dengan NQ per ON, maka NQ sama dengan ON sin Q. Jadi hasilnya Y sama dengan NQ sama dengan R sin Q sin Q. Salah, maksudnya Y sama dengan NQ R sin P sin Q. Nah, jadi tadi Y nya ini sudah ketemu, yaitu NQ sama dengan R sin P sin Q. Nah, untuk selanjutnya kita mencari Y, yaitu cos Q sama dengan OQ per ON, maka OQ sama dengan ON cos Q. Nah, jadi X sama dengan OQ sama dengan R sin P cos Q. Nah, jadi saya lupa menjelaskan kenapa kok bisa mendapatkan NQ per ON, OQ per ON. Nah, jadi kan karena tadi sudah kita jelaskan sin itu mencari depan per miring, sedangkan cos itu mencari samping per miring. Nah, jadi kan kita sudah menemukan X, Y, dan Z. Nah, untuk itu kita harus menjabarkan satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu kita nyari X sama dengan R sin P cos Q, kedua Y sama dengan R sin P sin Q, terus selanjutnya Z sama dengan R cos P. Nah, yaitu yang pertama do X per do R sama dengan si P cos Q. Nah, do X per do Q sama dengan R cos P cos Q. Terus do X per do Q sama dengan min R sin P sin Q. Itu untuk X nya. Untuk selanjutnya untuk Y sama dengan R sin P sin Q. Nah, itu do Y per do R sama dengan sin Q
sin P sin Q. Do Y per do Q sama dengan R cos P sin Q. Jadi do Y per do Q sama dengan R sin P cos Q. Nah, itu untuk Y. Terus selanjutnya untuk Z sama dengan R cos P. Terus do Z per do R sama dengan cos Q. Do Z per do Q sama dengan min R sin P. Jadi do Z per do Q sama dengan 0. Itu untuk penjabarannya. Selanjutnya kita mencari determinan Jacobi, yaitu R P Q sama dengan, ini bisa teman-teman lihat semuanya nih seperti ini ya. Ini ada penjabarannya seperti ini. Sama dengan langsung kita masukkan saja sin Q cos Q, sin Q cos Q, min sin P sin Q R sin Q cos Q, ini 0. Terus R sin P cos Q R cos Q sin Q, min R sin Q. Nah, jadi hasilnya sama dengan R kuadrat sin P. Nah, jadi seperti ini integralnya. Integral lipat 3 F kak kurung X YZ kurung DZ DY DX sama dengan integral lipat 3 F kak kurung R sin P cos Q, R sin P sin Q, R cos P kurung R kuadrat sin P dr dp dq. Nah, jadi ini buat hasilnya. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dilanjut oleh teman kami untuk contoh soalnya tentang lipatan integral lipat 3 ke dalam koordinat bola. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Nanda atas penjelasannya. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Silahkan kalian simak. Jikalau tidak jelas bisa kalian tanya saya lewat email. Kirim email ke muhammadibobizhar64@gmail.com. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf atas semua kesalahan yang mungkin terjadi pada saat contoh soal nanti dibuat. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, ini adalah soal yang pertama. Hitung integral lipat 3V 1 per akar 16 min X kuadrat min Y kuadrat min Z kuadrat DZ DY DX jika V adalah benda yang dibatasi oleh bola X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16 di atas bidang Z sama dengan 0. X, Y, Z. Bagaimana cara menjawabnya? Tulis dulu. Integral lipat 3V 1 per akar dari 16 min X kuadrat min Y kuadrat min Z kuadrat DZ DY DX sama dengan integral dengan batas atasnya 2pi theta sama dengan 0, integral dengan batas atasnya pi per 2 P sama dengan 0, integral dengan batas atasnya 4 R sama dengan 0, 1 per akar 16 min R kuadrat. R kuadratnya dari mana? S kuadrat min Y kuadrat min Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Terus dikalikan dengan R kuadrat sin P dr dp d theta. Integral dengan batas atas 2pi dengan batas atas theta sama dengan 0, lalu integral yang kedua dengan batas atas pi per 2, batas bawahnya p sama dengan 0, integral dengan batas atas 4, batas bawahnya r sama dengan 0, 1 per akar 16 min r kuadrat karena x kuadrat min y kuadrat min z kuadrat sama dengan r kuadrat dikalikan r kuadrat sin p dr dp d theta. Lalu kita cari integral 1 per akar 16 min r kuadrat dikalikan r kuadrat dr dengan batas atas 4 dan batas bawah r sama dengan 0.
integral 4 R sama dengan 0 untuk 1 per akar 16 min R kuadrat dr sama dengan integral dari misalkan R sama dengan 4 sin U dr sama dengan 4 cos U du akar 16 min R kuadrat sama dengan akar 16 min, karena R sama dengan 4 sin U jadinya 16 sin kuadrat U sama dengan 16 nya diakarin terus dikeluarin, sehingga hasilnya adalah 4 akar 1 min sin kuadrat U. Identitas dimana 1 min sin kuadrat U itu sama dengan cos kuadrat U, sehingga 4 akar cos kuadrat U sama dengan 4 cos U. Sehingga di sini bisa tulis 19 sin kuadrat U per 4 cos U dikalikan 4 cos U du. dr sama dengan 4 cos U du sama dengan integral 16 dibagi 4 kali 4 16 ya, tetap 16 cos U nya coret sehingga menjadi sin kuadrat U du sama dengan 16 dalam kurung min 1 per 2 sin U cos U ditambah 1 per 2 integral dari sin U pangkat 0 du sama dengan 16 min 1 per 2 sin U. R sama dengan 4 sin U, berarti sin U sama dengan R per 4. 4 cos U sama dengan akar 16 min R kuadrat, berarti cos U sama dengan akar 16 min R kuadrat dibagi 4. Akar 16 min R kuadrat dibagi 4 ditambah 1 per 2 sin pangkat 0 U du, karena semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 sehingga menjadi 1 yang diintegralkan sehingga menjadi 1 per 2 U sama dengan di sini kita masukkan nilai R yang tadi, yaitu R sama dengan 4 16 min 4 kuadrat. 4 kuadrat itu kan 16 ya, berarti akar 16 min 16, akar 0 itu 0. Jika ini dikalikan 0 hasilnya adalah 0 ditambah 11 dikalikan 1 per 2 U. 1 per 2 U ini bisa juga U nya diganti menjadi arc sin R per 4 sama dengan 16 dikalikan 0 itu kan 0 ditambah 16 kali setengah itu 8 arc sin, tadi R nya dimasukin ya, sehingga menjadi arc sin 4 per 4 yaitu 1 sama dengan arc sin 1 itu sama dengan setengah pi, sehingga menjadi 4 pi sama dengan integral dengan batas atas 2 pi theta sama dengan 0 integral dengan batas atas pi per 2 p sama dengan 0 4 pi dikalikan sin p dp d theta. Kita integralkan dengan batas atas pi per 2, batas atas p sama dengan 0 untuk 4 pi sin p, sehingga hasilnya menjadi sama dengan 4 pi integral 2 pi theta sama dengan 0 dalam kurung min cos p pi per 2 p sama dengan 0 d theta sama dengan 4 pi integral 2 pi theta sama dengan 0 min cos disubstitusi pi per 2 ditambah cos 0
D theta sama dengan 4pi kalikan 2pi sama dengan 8pi kuadrat. Ini soal untuk nomor 1. Ini adalah soal berikutnya. Hitung integral lipat 3 V 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dz dy dx jika V adalah benda yang dibatasi oleh z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dipotong oleh bidang z sama dengan 6. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama kita ubah dulu bentuknya. Integral V 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dz dy dx. 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 2 dalam kurung x kuadrat ditambah y kuadrat, ya, dikaliin keluar, sama dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, jadi 2r kuadrat. Jadi ini bisa diubah menjadi integral untuk batas atas theta sama dengan 0, batas atas 2pi, terus integral r sama dengan 0 dengan 2, terus integral z sama dengan r kuadrat dan juga 6. Untuk 2r kuadrat dikalikan r dz dr d theta sama dengan integral dari 2pi theta sama dengan 0, integral dari 2 dengan batas bawah r sama dengan 0, integral dari 6 dengan batas bawah z sama dengan r kuadrat 2r pangkat 3 dz dr d theta sama dengan integral 2pi, ya gini lah, 2r sama dengan 0 diintegralkan terhadap z sehingga menjadi 2r pangkat 3z 6 z sama dengan r kuadrat dr d theta sama dengan 0 2r sama dengan 0 2r pangkat 3 dalam kurung r kuadrat min 6 dr d theta. Terus kita kalikan bentar, 2pi theta sama dengan 0, 2r sama dengan 0 diintegralkan, ya, 2r pangkat 5 min 6 kali 2 12r pangkat 3 dr d theta diintegralkan terhadap r sehingga menjadi 2pi theta sama dengan 0 integral terhadap r 2 per 5 tambah 1 6 2 per 6 r pangkat 6 minus 12 per 4 r pangkat 4 2 r sama dengan 0. Lalu kita integralkan terhadap theta sehingga menjadi 1 per 3 2 pangkat 6 minus 3 dikali 2 pangkat 4 theta dikalikan theta 2pi theta sama dengan 0 sehingga menjadi 2 pangkat 6 ini kan 64 per 3 minus 3 kali 2 pangkat 4 itu 48 dikalikan theta dan batas atas 2pi theta sama dengan 0 sama dengan 64 per 3 minus 48 2pi masukin itu sih 2pi kita pi sama dengan 0 yang nggak dimasukin ya. Kalau misalkan ini 0 dikalikan 0 kan 0 dikurang 0 sama aja sehingga hasil akhirnya jawabannya adalah 64 per 3 min 48 dikalikan 2pi. Selesai. Jadi kurang lebih seperti ini untuk contoh soalnya. Bagaimana?
Itu tadi video penjelasan-penjelasan mengenai integral IPA 3. Semoga kalian paham. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.